Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya adik-adik murid-murid SDIT Bina Mulia yang saya hormati dan saya banggakan juga. Seperti biasa sedia kala kita ini kan selalu bangun tidur, ya kan, bisa mandi, bisa makan, bisa ini, bisa itu, bisa jalan. Maka dari itu perkenankan saya untuk mengingatkan bahwasannya dalam hal tersebut kita ini bisa melakukan aktivitas sehari-hari ternyata tidak luput dengan adanya faktor X atau kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengajak Anda untuk selalu bersyukur, ya kan, berterima kasih. Kita mungkin sering berterima kasih kepada sesama manusia, kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, saudara dan lain sebagainya. Tapi kadang kita lupa berterima kasih kepada Yang Maha Esa atau Yang Maha Kuasa. Sholawat serta salam mari kita lantunkan, mari kita ucapkan kepada salah satu manusia pilihan, manusia yang istilahnya itu sangat berpotensi dalam mengubah kehidupan yang dulunya itu suram, gelap, menjadi sekarang seperti ini. Coba kita bayangkan kalau kita ini lahir, tahu-tahu kita nggak punya agama, tahu-tahu kita ini agamanya Yahudi atau Kristen, naudzubillah. Kita mungkin nggak bisa ngerasain namanya Lebaran, puasa, baca Quran. Itu semua ternyata ada sosok manusia yang telah bersusah payah, yang telah berjuang mati-matian, hartanya, nyawanya, semuanya dikerahkan untuk suatu kemuliaan, untuk suatu agama yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya barang siapa ya yang insya Allah berpegang teguh atau mengikuti baginda Nabi dan Allah, ya, yaitu agama Islam. Maka dari itu saya ingin mengajak Anda semua untuk sering-sering bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hari ini saya ingin membawakan tema yang berjudul Lailatul Qadar. Langsung saja saya jelaskan apa makna dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sendiri ternyata adalah sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang mana kalau kita lihat kembali, Lailatul Qadar itu berasal dari bahasa Arab. Ada dua kata, ada kata Lailatun dan Qadrun. Kalau digabung menjadi Lailatul Qadri. Lailatun itu kalau kita melihat kembali ke kamus bahasa Arab yang paling tebal atau paling lengkap, yang kita sebut istilah bahasa kamusnya ini adalah munjid. Lailatun itu bermacam-macam juga maknanya. Bahasa Arab itu kalau satu kata dia bisa bercabang-cabang maknanya. Contoh, kalau adik-adikku sekalian itu nanti mondok, kalian pasti mendengar kata maktabun atau meja. Dulu saya beranggapan bahwa maktabun itu adalah meja saja artinya. Ternyata maktabun itu artinya bisa menjadi dua atau mungkin lebih. Yang saya ketahui baru dua. Dia itu bisa menjadi meja, bisa menjadi kantor. Kok bisa? Bisa karena bahasa Arab itu kalau dia diletakkan pada suatu kata, misalkan tempatnya di sini gitu, maka dia maknanya berbeda. Kalau kita sebut maktabun itu sebagai benda untuk belajar, maka dia artinya adalah meja. Tapi kalau kita sebut maktabun untuk sebuah kegiatan perkantoran, maka maktabun itu artinya adalah kantor. Maktabul idarah, kantor administrasi.
maktabul syurtiyah, kantor polisi. Tapi kalau kita sebut uktub alal maktab, tulis di atas meja, nggak mungkin kamu artinya tuh tulis di atas kantor. Maka maktabun ini berubah menjadi meja. Lailah ini salah satu artinya adalah sebuah perpindahan rotasi. Kalau saya lihat di kamusnya itu, yaitu perpindahan rotasi matahari ya dari siang ke malam. Orang-orang menyebutnya lailah itu malam, benar memang malam, tapi ada makna lain, ya ini perpindahan matahari yang bergeser. Lailah itu tadi dari siang ke malam. Kemudian ada kata qadrun atau qadr. Qadrun itu yang saya tangkap dan saya baru pelajari, ya kan, karena ilmu itu luas, saya baru dapat 2. Qadrun itu dia bisa 2 makna. Yang pertama adalah takdir. Takdir itu tulisannya takdirun dari kata qadarun. Takdir itu ketetapan. Kamu lahir sebagai laki-laki, kita nggak bisa protes. Kamu lahir sebagai perempuan, misalkan kata Allah seperti itu. Kamu akan lahir dengan memiliki 2 tangan dan sebagainya. Itu disebut qadrun atau kita sebut sebagai takdir. Takdir itu aslinya adalah bahasa Arab. Kemudian selain takdir dan qadrun, qadrun itu bisa menjadi sebuah kemampuan. Kok bisa? Iya, kalau Anda bilang seperti ini ke orang Arab, ya akhi gitu misalkan, ana aqdir ala hadza, saya bisa ini. Ya akhi, ana aqdir ala hadza, atau qadarta, nah, atau anta takdir amla. Nah, itu artinya kamu mampu atau tidak. Jadi qadrun ini bisa ketetapan, bisa kemampuan. Misalkan ana aqdir, saya mampu. Anta takdir, kamu mampu. Huwa yaqdir, dia mampu. Kalau kita teliti kembali, ternyata ketetapan dan kemampuan itu ada kaitannya. Kok bisa? Bisa. Contoh seperti ini. Allah telah menetapkan kita bahwasanya nanti kita akan makan jam 12, misalkan kenyang dengan porsi sekian, nanti kita akan jadi seorang guru, kamu misalkan menjadi seorang ayah dengan putri sekian. Di selain ada ketetapan, di situ ada kemampuan. Maksudnya apa? Jadi seperti ini. Allah mungkin sudah menetapkan nanti matahari panasnya sekian, besarnya sekian. Di balik itu ada kemampuan yang bisa menciptakan matahari. Kalau nggak ada kemampuan, nggak mungkin ada ketetapan. Misalkan Anda mampu menulis kalimat buku gitu. Di samping Anda mampu menulis, ternyata di situ ada ketetapan, sudah ditetapkan sama Allah. Dan kita harus percaya salah satu ketetapan Allah. Pak, bukannya takdir itu bisa dirubah? Bisa dirubah. Dengan apa? Dalam ajaran Islam, takdir itu bisa dirubah dengan doa. Jadi doa itu ternyata bisa merubah takdir. Jadi seperti itu. Kembali ke Lailatul Qadar, kalau kita gabung antara malam dan ketetapan ataupun kemampuan, ternyata di sini ada makna yang sangat luas, yang tak terhingga. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Yang buku-buku pelajaran tafsir Al-Quran yang saya pelajari di pondok, ternyata Lailatul Qadar ini bukan hanya sebuah peristiwa malam saja. Bahkan beberapa ulama menyebutkan malam ini sangat istimewa dari malam lainnya. Kita mungkin nggak ngerasa, mungkin kita tidur atau molor atau ngorok dan apalah gitu. Tapi karena mata kita ini hanya bisa melihat apa yang kita lihat, tidak bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat, ya kan? Ternyata di situ ada rahasia, ada pergerakan. Contoh seperti ini, apakah kita tahu di galaksi sana ada galaksi yang meledak atau matahari yang sudah mati? Ilmuwan NASA itu adalah Badan Antariksa Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini mempunyai organisasi yang mengurusi atau mengatur namanya antariksa, untuk mengurusi namanya ruang angkasa. Ternyata mereka bilang bahwasannya bintang itu bisa mati, bisa redup cahayanya. Termasuk matahari kita. Matahari kita ini termasuk salah satu bintang yang ada di galaksi ini. Anda bisa bayangkan, matahari saja itu bisa beribu-ribu kali lipat luas bumi. Jadi kalau matahari itu ternyata luasnya ribuan bumi. Itu baru matahari, belum galaksi. Galaksi jumlahnya miliaran. Anda bisa bayangkan betapa luasnya alam semesta itu. Ya kan?
Dan di situ kita nggak tahu kalau misalkan oh ada bintang meledak, emang kita merasakan? Enggak. Oh ada komet jatuh, kita nggak merasakan. Karena kita kemampuan visual kita, indera kita tuh sangat terbatas. Jadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala pun sudah berfirman bahwasannya malam ini sangatlah khusus karena di situ salah satu malam yang turun malaikat. Yang hadis yang pernah saya pelajari, yang pernah saya baca dan dengar bahwasannya ciri-ciri malaikat Jibril waktu itu Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, bagaimana bentuk rupa malaikat Jibril? Maka dari itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan salah satu ciri malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sayapnya ribuan. Anda bisa bayangkan bagaimana sebuah makhluk dengan sayap ribuan. Kita mungkin hanya bisa berimajinasi, oh ayam sayapnya 2, bebek sayapnya 2, angsa sayapnya 2. Malaikat Jibril kata Nabi Muhammad SAW itu sayapnya ribuan. Kita nggak bisa bayangkan seperti apa. Otak kita nggak mampu. Bayangkan satu sayap saja sudah mampu untuk terbang. Burung tercepat di dunia yang dinamakan Falcon atau bahasa Jepangnya itu Hayabusa, itu bisa terbang dengan kecepatan 307 km per jam. Terbang itu loh ya, burung falcon atau bahasa Jepang itu Hayabusa. Itu baru 2 sayap, apalagi malaikat Jibril sayapnya ribuan. Kemudian Nabi Muhammad tidak berhenti sampai di situ. Beliau masih menjelaskan lagi. Di samping malaikat Jibril itu sayapnya ribuan, ternyata satu helai bulunya itu membentang dari ufuk timur ke barat. Satu bulu itu panjangnya dari timur ke barat. Kok kita nggak bisa melihat? Ya memang kita dibikin Allah, dibuat Allah Subhanahu wa taala memang tidak bisa melihat hal yang gaib. Kembali lagi ke dalam Lailatul Qadar. Maka dari itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, saya akan menjelaskan etimologi dari kata Lailatul Qadar. Ada 3 etimologi yang bisa saya tangkap dan saya rangkum. Yang pertama adalah penetapan dan pengaturan sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Penggunaan qadar sebagai ketetapan dapat dijumpai pada surat Ad-Dukhan ayat 3-5. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi kami. Itu poin pertama. Poin kedua, ada kemuliaan. Malam tersebut adalah malam yang sangat mulia, tiada bandingannya. Ia, maksudnya malam tersebut, malam Lailatul Qadar, ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quranul Karim. Penggunaan qadar yang merujuk pada kemuliaan dapat dijumpai pada surat Al-An'am ayat 91 yang artinya mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada masyarakat. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah sempit. Ini menarik. Nanti saya bahas sangkut pautnya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qadar, ya kan? Penggunaan qadar untuk melambangkan kesempitan dapat dijumpai pada surat Ar-Ra'd ayat 26 yang artinya Allah melapangkan rezeki yang dikehendaki dan mempersempit bagi yang dikehendakinya. Jadi seperti itu. Bapak, Ibu-ibu, adik-adik Bina Mulia, murid-murid SDIT Bina Mulia yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk poin ketiga tadi yang berkaitan dengan sempit, ternyata saya menemukan sebuah artikel di internet. Saya nggak tahu ini benar ataupun salah kabarnya, karena ini salah satu artikel yang sudah dihapus oleh NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, yang berkata seperti ini kurang lebih. Terlepas apakah bukti
itu otentik. Otentik itu artinya sudah konkret, sudah pasti. Terlepas dari apakah bukti itu otentik atau masih kabur atau masih samar-samar. Bagi yang mengimani Islam sebagai agama, tidaklah perlu ragu untuk mempercayai Allah dan Rasul-Nya. Seperti hal-hal yang dianggap gaib dan akhirnya terbukti secara ilmu pengetahuan seperti peristiwa Isra Mi'raj. Menurut Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir, Dr. Abdul Basit As-Sayyid mengatakan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, bahwa malam Lailatul Qadar adalah baljah atau tingkat suhunya sedang, normal. Tidak ada bintang atau meteor jatuh ke atmosfer bumi, dan pagi harinya matahari keluar dengan tanpa radiasi cahaya. Ini kutipan yang diambil dari Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran, yaitu Dr. Abdul Basit As-Sayyid. Beliau berkata seperti itu. Kemudian Sayyid menegaskan, telah terbukti secara ilmiah, ini yang menarik, perhatikan, bahwa setiap hari ada 10 bintang dan 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi, kecuali malam Lailatul Qadar, di mana tidak ada radiasi cahaya sekalipun. Ini yang berkata adalah Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran di Mesir, yaitu Dr. Abdul Basit As-Sayyid. Beliau berkata bahwasannya hampir setiap hari ada 10 bintang dan 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi. Sedangkan pada malam Lailatul Qadar itu tidak ada sama sekali radiasi cahaya yang mengenainya pun sama sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.